Pak Jokowi. Terima kasih Pak. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Banyak warga yang menunggu kedatangan Presiden Joko Widodo di tempat Presiden Joko Widodo akan bermalam. Pak Jokowi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Nah, ini dari Velari. Alhamdulillah Pak Jokowi sudah tiba di Amrik dan selalu disambut antusias oleh warga RI yang ada di situ. Nah, ini terlihat banget kerinduan warga Indonesia akan kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Terbukti ketika Presiden Joko Widodo mau tiba di Amerika. Tampak warga Indonesia bahkan rela menunggu Presiden Joko Widodo saat mau bermalam di hotel ini. Nah, bahkan juga Roy Suryo kemungkinan lihat ini pasti bisa pingsan ya. Dimana Roy Suryo juga mengkritisi. Ya nggak apa-apa sih mengkritisi, karena Presiden Joko Widodo berangkat ke Amerika dengan pesawat Garuda Indonesia, yaitu menyewa. Bahkan di situ Roy Suryo mengkritisi jika pesawat Garuda dicat warna merah putih. Apa Roy Suryo kemungkinan lupa ya? Bahkan Presiden Joko Widodo pada tahun lalu ketika mengunjungi Italia juga menggunakan pesawat Garuda. Perlu diketahui, pesawat kepresidenan yang sekarang ini hanya bisa memuat maksimal 48 orang. Sedangkan delegasi yang dibawa Presiden Joko Widodo berjumlah 62 orang. Jadi jelas tidak muat lah. Makanya Presiden Joko Widodo butuh pesawat yang lebih besar lagi. Yaitu Presiden Joko Widodo lebih memilih menyewa pesawat Garuda Indonesia karena delegasi yang dibawa juga cukup banyak dan juga perjalanan juga cukup jauh, sehingga transitnya cukup satu kali. Jika menggunakan pesawat kepresidenan saat ini, maka untuk perjalanan ke Amerika Serikat butuh transit 2 kali. Jadi ya jelas lah lebih efisiensi menyewa pesawat Garuda Indonesia. Tapi keren lah sambutannya Presiden Joko Widodo di Amerika juga tidak kalah di dalam negeri. Sambutannya juga sungguh luar biasa. Bahkan warga di sini rela mengantri berjam-jam demi bertemu Presiden Joko Widodo. Untuk lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Amerika Serikat pada Selasa, 10 Mei 2022. Pada kunjungan kali ini, Joko Widodo menggunakan pesawat sewaan dari Garuda, bukan menggunakan pesawat kepresidenan. Lantaran penggunaan pesawat itulah, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo mengkritisinya. Hal ini karena pakar telematika itu heran dengan pesawat bernomor B777-300ER milik maskapai Garuda Indonesia yang dipakai Jokowi dan rombongan justru malah dicat ulang. Diketahui dalam foto yang dirilis di media sosial Jokowi, tampak pesawat Garuda itu telah dicat dengan warna merah putih. Tak hanya itu, terdapat logo Garuda dan tulisan Republik Indonesia, mirip tulisan yang ada pada pesawat kepresidenan. Intinya soal efisiensi, negara sudah punya B737BBJ dengan keamanan super priority anti rudal. Juga kenapa B777-300ER harus repot-repot dicat baru logo Setnek juga. Kalau hanya sewa dari Garuda, tulis Roy Suryo dalam akun Twitternya KRMT Roy Suryo 2 pada Selasa 10 Mei 2022.
Roy Suryo pun mempermasalahkan jumlah rombongan yang ikut serta cukup banyak, tidak sejalan dengan misi efisiensi yang digembar-gemborkan Presiden. Dalam hal ini, pihak istana sendiri menyebut jumlah tim delegasi sekitar 62 orang, sementara pesawat kepresidenan hanya mampu menampung 48 orang. Rombongan kan juga bisa efisien, tidak harus lebih dari 60-an, katanya krisis ambyar Roy Suryo. Sementara itu, Kepala Sekretaris Presiden Heru Budi Hartono mengungkapkan ada 3 alasan Jokowi tidak menggunakan fasilitas negara untuk terbang ke negeri Paman Sam tersebut. Pertama, perjalanan yang sangat jauh. Jika pakai pesawat kepresidenan bisa 2 kali transit, kata Heru kepada wartawan pada Selasa 10 Mei. Alasan kedua, lanjut Heru, pesawat presiden hanya mampu menampung 48 orang, sedangkan tim delegasi yang berangkat seluruhnya berjumlah 62 orang. Alasan ketiga, efisiensi tim Advan dalam pengamanan tempat Jokowi mendarat. Kalau transit 2 kali berarti setiap tempat ada tim Advan. Nah, ini hanya 1 kali, tegas Heru. Selain itu, dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia delegasi yang berisi jajaran menteri bisa 1 pesawat dengan Presiden Jokowi. Dengan demikian bisa memudahkan koordinasi pengamanan. Semua menteri yang ikut bisa 1 pesawat pulang pergi dan tim Advan akan ikut kembali bersama pesawat itu, sehingga lebih efisien, tegas Heru. Sebelumnya, Presiden Jokowi bersama Ibu Iriana Joko Widodo bertolak ke Washington DC, Amerika Serikat pada Selasa 10 Mei 2022. Dalam hal ini, Kepala Negara bakal melakukan kunjungan kerja pada 11 hingga 13 Mei 2022. Bahkan juga diketahui, keseruan momen liburan tahun 2022 banyak meramaikan media sosial. Tempat-tempat wisata selalu dikabarkan padat pengunjung, baik wisatawan lokal maupun yang dari luar kota. Tak terkecuali yang menikmati momen ini adalah Presiden Joko Widodo. Bahkan Jokowi selalu membagikan momen liburannya bersama keluarga besar, termasuk pula cucu-cucunya, ke beberapa tempat ikonik di Indonesia. Mulai dari di Yogyakarta hingga yang terbaru Jokowi bersama ketiga cucunya mengunjungi Bali Safari dan Marine Park di Kabupaten Gianyar, Bali. Momen pelesiran itu tentu tak lepas dari sorotan, hingga kini membuahkan komentar miring dari mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo. Lewat akun Twitternya, Roy Suryo menyoroti momen-momen liburan lebaran Jokowi dan keluarganya yang dinilainya tampak sangat bahagia. Alhamdulillah, tampak bahagia sekali ya, ujar Roy Suryo dikutip suara.com pada Jumat 6 Mei. Ia terlihat melampirkan tanggapan layar pemberitaan mengenai momen pelesiran Jokowi yang banyak terpotret bersama ketiga cucunya. Setelah beberapa hari pelesiran ke Jogja, menginap di Gedung Agung, terbang dengan pesawat kepresidenan ke Bali. Kini vakansi bersama cucu-cucu juga, tentu bermalam di istana tanpa siring, sambung Roy Suryo. Politikus yang dikenal sebagai pakar telematika itu menilai Jokowi dan keluarga besar menikmati sekali momen liburan lebaran yang syarat akan agenda pelesiran tersebut. Namun Roy Suryo lantas mempertanyakan, apakah kebahagiaan yang sama juga turut dinikmati oleh masyarakat Indonesia? Apakah rakyat juga menikmati kesenangan liburan ini? Ambyar kritik Roy Suryo dengan pedas. Roy Suryo ini tentu mendapat sejumlah respon warganet. Namun kebanyakan warganet ternyata merasakan keresahan serupa seperti Roy Suryo, terutama menyoroti perihal penggunaan pesawat kepresidenan untuk akomodasi bepergian. Bolehkah dalam suasana libur menggunakan fasilitas negara? Nanya doang, mohon pencerahan kalau gua salah, komentar warganet. Semua warga bahagia di liburan hari ini ya. Cuma bedanya presiden kagak mikirin duit habis gara-gara liburan kayak kita. Doi semuanya gratis woi, sindir warganet. Yang pasti Pak Presiden tidak merasakan antri di tol yang berkilo-kilometer dan antri berjam-jam menunggu kapal penyeberangan. Sementara itu, periode cuti bersama Lebaran berakhir pada Jumat 6 Mei. Hari ini kemacetan jalan akibat arus balik mulai dijumpai di berbagai titik di Indonesia dan berujung memperpanjang masa liburan sekolah sampai Kamis 12 Mei. Diketahui juga, Roy Suryo soal panci dan ketupat dalam video ucapan Lebaran Jokowi mendapat sorotan netizen. Roy Suryo bahkan jadi trending topik setelah nyinyir panci ini. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini mengomentari video ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri dari Presiden Jokowi dan Iriana. Ia berfokus pada panci dan ketupat yang ikut tersorot dalam video itu. Lewat akun Twitter pribadinya, pria yang kenal juga sebagai pakar telematika ini menjelaskan teknik pengambilan video Jokowi yang memberikan lingkaran pada panci dan piring berisi hidangan lebaran, termasuk ketupat dan lauk khas lebaran lainnya. Berdasarkan analisisnya, Roy Suryo mengklaim kalau video itu direkam pada siang hari. Begini teknis ilmiahnya. Istana Bogor Bird Eye View
kijang-kijang danau. Jelas siang hari, ruangan, sinar matahari di jendela. Pak Jokowi dan Ibu Riana ada side light sangat kuat dan rata dari kanan, sifat daylight, bukan tungsten lampu. Kuliah Tata Cahaya 6 SKS, tulis Roy Suryo. Selain perkiraan waktu pengambilan video, Roy Suryo juga menyinggung soal alat makan dan ketupat yang dianggapnya sebagai aksesoris saja.